Wibi menatap Ratri dengan tajam. Dia ragu untuk mengungkapkan kecurigaan hatinya. Dia khawatir Ratri akan marah karena Wibi mencurigai Mbok Sum. "Mas, sampean memikirkan apa? Jangan membuatku takut begitu." "Simbok, Rat, ceritakan tentang Simbok. Mengapa beliau selalu memaksa kita untuk kembali melestarikan tradisi ini, sementara gangguan lelembut ini malah semakin kuat?" Ratri membalas tatapan mata suaminya. Sorot matanya tajam menghujam masuk ke dalam bola mata Wibi dan menyusuri urat-urat syaraf menuju ke pusat otaknya, seolah-olah ingin mencari tahu mengapa Wibi mencurigai Mbok Sum. Sejenak Ratri terdiam sebelum dia mulai bercerita tentang Mbok Sum. "Simbok, dia sebenarnya bukan..." Seperti tahu kalau dirinya sedang diperbincangkan, Mbok Sum tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan memotong pembicaraan Ratri. "Duk, kamu sedang membicarakan Simbok ya? Sepertinya kondisimu sudah pulih kembali. Ayo keluar, bancaan sudah siap dibagikan ke anak-anak tetangga," kata Mbok Sum. Suasana hening sejenak. Wibi dan Ratri masih saling pandang. Ada sesuatu yang belum tersampaikan. Sesaat kemudian Wibi menoleh ke arah Mbok Sum. Ada rasa takut untuk mengungkapkan perasaannya. "Mbok, bancaan ini sepertinya tidak berguna," kata Wibi, memberanikan diri menyela pembicaraan Mbok Sum. Ratri terkejut mendengar perkataan Wibi. Dia tidak mengira suaminya akan berbuat nekat membantah perkataan Mbok Sum. Mbok Sum pun tak kalah terkejutnya. Dia menatap tajam ke arah Wibi. Raut mukanya menandakan rasa tidak suka pada perkataan Wibi. "Kenapa kamu berkata begitu, Nak?" tanya Mbok Sum. Karena bancaan itu tidak berhasil meredam kemarahan lelembut, bahkan semakin kuat mengganggu Ratri dan anak dalam kandungannya," jawab Wibi. Mbok Sum menghela nafas panjang. Ditatapnya Wibi dan Ratri secara bergantian. "Ini akibat kesalahan dan kecerobohan kalian berdua. Kalian tidak pernah menuruti kata-kata Simbokmu ini. Kalian telah melanggar pantangan tetapi tetap saja ngeyel dan maido dengan bancaan serta sesajen yang Simbok buat." "Kami memang tidak percaya dengan ritual tersebut, Mbak. Tapi bagaimana dengan Simbok sendiri? Simbok begitu percaya dan selalu melestarikan tradisi, tetapi lelembut itu tetap saja datang mengganggu Ratri." Mbok Sum merasa terpojok dengan perkataan Wibi. Dengan hati-hati, Mbok Sum memberikan jawaban agar Wibi tidak terus mencurigai ritual bancaan dan sesajen yang sering dilakukannya. Simbok sudah pernah bilang sama Ratri kalau bancaan dan sesajen itu yang membuat harus kalian sendiri, terutama Ratri. Karena itu kesalahan kalian sendiri dan Ratri sudah berjanji untuk itu, walaupun saat ini dia belum bisa melaksanakan janjinya. Jadi Simbok yang harus membuatnya sendiri. Tetapi, ya dengan resiko seperti ini, lelembut itu masih terus mengganggu, meskipun tidak sampai melukai ataupun membunuh. Seperti itulah keadaan yang menimpa keluarga Wibi. Tetapi menurut Wibi ada yang janggal dengan pernyataan Mbok Sum. Kenapa harus Ratri sendiri yang membuatnya? Apakah ada yang disembunyikan oleh Mbok Sum? Begitu kuatnya perasaan itu muncul dalam hati Wibi. Lelembut itu benar-benar telah mengambil peran dalam kehidupan keluarganya. Bancaan dan sesajen itu telah memperkuat eksistensi lelembut tersebut. Dengan atau tanpa bancaan dan sesajen, Wibi dan Ratri tetap akan berhadapan dengan lelembut itu sepanjang kehidupannya. Karena sebenarnya Mbok Sum itu sendiri penyebabnya. Begitu kesimpulan dalam pikiran Wibi. Dia merasakan lelembut itu seperti mengincar sesuatu yang telah dijanjikan, seperti ingin mencelakai Ratri dan anak dalam kandungannya. Di sisi lain, malam itu belum begitu larut bagi Wibi dan Ratri. Mereka masih saja asyik di ruang tengah sambil melihat acara televisi. Tetapi udara dingin malam itu bagaikan sirep bagi Ratri. Berkali-kali dia menguap meskipun berusaha untuk tetap terjaga di samping Wibi. Sementara Wibi sendiri masih asyik membolak-balik halaman buku primbon peninggalan ayahnya.
Ayu pun sudah terlelap tidur di kamarnya sendiri setelah sebelumnya ditemani oleh Mbok Sum. Malam semakin dingin dan tak terasa agak mencekam bagi Ratri. Tiba-tiba rasa kantuknya menghilang. Dia merasa aneh dan gelisah. Dunia yang dia tempati perlahan-lahan seperti berubah menjadi dunia lain baginya. Sepasang mata seolah-olah sedang mengawasi dan terbayang olehnya kuku-kuku panjang bersiap untuk menerkamnya seperti dulu. Saat itu, 15 menit menjelang pukul 12 malam, Wibi pun merasakan kegelisahan hati istrinya. "Kamu kenapa, Rat?" "Tidak tahu, Mas. Aku takut. Seperti ada yang mengawasiku." Wibi beranjak dari tempat duduknya dan mematikan televisi. Kemudian dia menghampiri Ratri dan melingkarkan tangannya ke pinggang Ratri untuk membantunya berdiri. Begitu dekat jarak wajah mereka. "Masuk ke dalam yuk." Ratri tersenyum manja dan mereka saling bertatap mata. Tangan Ratri melingkar di leher Wibi. Rat, kamu..." Kecupan lembut mendarat di bibir Ratri. Dia memejamkan matanya, merasakan sensasi rasa ketika Wibi membelai lembut pipi dan lehernya. "Mas," Ratri mendesah perlahan ketika tangan itu menyentuh dadanya. Mereka semakin bergairah dan baru menyadari di mana mereka berada ketika terdengar suara pintu kamar dibuka. Wibi menghentikan cumbuannya ketika Mbok Sum melangkah keluar kamar. "Si Mbok belum tidur toh?" tanya Ratri. Belum. Kalian juga belum mengantuk?" "Ini mau berangkat tidur, Mbok," kata Wibi sambil membantu Ratri berdiri. Ratri hanya tersenyum saja, mengikuti kemauan suaminya. Mereka berjalan menuju kamarnya, sementara Mbok Sum tetap berdiri, memperhatikan mereka masuk kamar dan menutup pintunya. Meski kandungannya telah berusia 7 bulan, Ratri masih tetap ingin bermanja-manja dalam pelukan suami tercintanya. Wibi pun paham apa yang harus dilakukannya malam itu. Mereka beradu rasa kembali untuk menuntaskan gairah yang telah terlanjur menyala. "Sebentar, Rat," kata Wibi melepas pelukan Ratri dan beranjak keluar kamar. Sebentar kemudian Wibi sudah masuk kembali dan meletakkan buku primbonnya di atas meja. Dia menuju ranjang dan merebahkan tubuhnya di samping Ratri. Dipandanginya wajah manis Ratri yang sudah tidak sabar menunggu Wibi mencumbunya kembali. "Rat," kata Wibi memecah kesunyian malam di kamar. "Aku tadi melihat si Mbok membawa tampak kecil keluar lewat pintu belakang." "Mau kemana si Mbok, Rat?" "Kenapa sih Mas ngurusi si Mbok lagi?" tanya Ratri dengan wajah cemberut. "Bukannya ngurusi, Rat. Siapa tahu itu ada hubungannya dengan lelembut yang selalu mengganggumu. Sepertinya tampak itu berisi sesajen. Terus mau dibawa kemana malam-malam begini?" Sejenak Ratri terdiam dan membenarkan apa yang menjadi pertanyaan Wibi. Seandainya itu sesajen untuk dia dan anaknya, mengapa lelembut masih mengganggunya? Kata si Mbok, "Itu sesajen untuk bau rekso kampung ini, untuk keselamatan keluarga kita. Itu sudah dilakukan si Mbok semenjak kita belum menikah, bahkan saat ibuku belum meninggal." Wibi terkejut saat Ratri menyebut ibunya. "Siapa, Rat? Ibumu? Jadi benar kalau si Mbok itu sebenarnya bukan ibu kandungmu seperti yang pernah kamu ceritakan beberapa waktu sebelum kita menikah?" Ingatannya kembali ke masa dulu, sewaktu masih berpacaran dengan Ratri. Wibi memandangi Ratri sambil tangannya menyelinap di balik daster Ratri dan membelai lembut belahan dadanya. "Benar, Mas. Lebih tepat sebenarnya si Mbok itu nenekku," jawab Ratri dengan nafas memburu sambil membelai rambut dan wajah Wibi. Ratri mendekatkan wajah Wibi dan mengecup bibirnya dan percakapan mereka pun terhenti. Mereka saling beradu rasa dan mencoba menuntaskan hasrat yang sempat terputus di tengah jalan. Dengan perut besarnya, Ratri memejamkan mata, menikmati gerakan perlahan yang dilakukan Wibi. Tiba-tiba dia merasa ada getar-getar gelisah menyentuh hatinya. Dia merasa ada yang mengawasi aktivitas ranjangnya. Perlahan Ratri membuka mata dan betapa terkejutnya dia melihat Ayu berdiri di belakang tubuh Wibi di pojok dekat pintu kamar. "Ayu, kenapa berada di situ?" teriak Ratri terkejut sambil mendorong tubuh Wibi. Cepat-cepat dia membetulkan posisi dasternya. Wibi pun tak kalah terkejut dan segera menyahut selimut untuk menutupi bagian bawah tubuhnya. Dia menengok ke arah pojok kamar. Seorang anak kecil
dengan rambut panjang menutupi sebagian wajahnya menatap ke arah mereka. Anak itu bukan Ayu, Rat. Dia lembut itu, kata Wibi sambil menoleh ke arah Ratri. Sayup-sayup Ratri mendengar anak itu bersenandung, dan seperti waktu kejadian di kelasnya, anak dalam kandungannya ikut bergerak-gerak mengikuti iramanya. Senandung itu semakin lama semakin jelas, dan diselingi ketawa kecilnya. Kemudian mereka melihat anak kecil itu perlahan-lahan berubah wujudnya menjadi seorang nenek tua bongkok. Nenek tua itu pun tertawa terkekeh-kekeh sambil mengacungkan tangannya ke arah Ratri. Kowe tak jaluk, katanya dengan suara berat dan serak. Kamu saya minta. Ratri menggigil ketakutan. Dia tak kuasa menatap wajah dan matanya. Serta-merta Wibi yang hanya berkain selimut itu berdiri di hadapan nenek bongkok. Dia bersiap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi, meskipun dia menyadari sepenuhnya dan menyugesti dirinya sendiri bahwa tidak akan terjadi kontak fisik di antara dua makhluk berbeda dimensi. Jangan panik, Rat. Berdoa dan minta perlindungan pada Gusti Allah, kata Wibi. Ratri mencoba berdoa dan memejamkan matanya. Tetapi halusinasi tentang nenek bongkok begitu kuat mencengkeram pikirannya. Dan dalam pandangan matanya, lelembut itu semakin membesar bentuknya. Hal itu tidak dialami oleh Wibi yang berhasil menguasai dan menyugesti dirinya, sehingga dapat mengalahkan halusinasi yang disebabkan oleh keberadaan lelembut tersebut. Sedangkan Ratri mengalami halusinasi yang lebih berat, karena lelembut itu muncul memang untuk mengganggu dan mempengaruhi dirinya. Dialah yang selalu menjadi target dari kemunculan lelembut tersebut. Mas, aku takut. Nenek bongkok itu semakin besar bentuknya. Lawan dia, Rat. Jangan sampai terpengaruh oleh halusinasimu sendiri. Duh, Gusti Allah. Lindungilah aku dan anak dalam kandunganku. Nenek bongkok, pergi kau dari sini. Kowe arep tak jaluk. Kata nenek bongkok. Kata-kata nenek bongkok terdengar berulang-ulang dan menggema di kamar mereka. Tetapi suara itu semakin lama terdengar, semakin menjauh, bersamaan dengan menghilangnya penampakan nenek bongkok tersebut. Suasana kamar kembali hening, dan malam itu jarum jam telah lewat pukul 2 dini hari. Wibi dan Ratri segera merapihkan pakaiannya dan duduk termangu di tepi pembaringan. Wibi menengok ke arah Ratri. Wajah manis itu terlihat pucat dengan mata terpejam. Wibi mendekat dan mendekap tubuh istrinya itu. Aku takut, Mas. Nenek bongkok tadi begitu menakutkanku. Apakah dia sudah pergi? Sudah, Rat. Tapi kenapa ini selalu terjadi? Bukankah tadi Simbok baru saja membeli sesajen? Kejadian itu semakin menguatkan dugaan Wibi bahwa pemberian sesajen itu akan memperkuat keberadaan lelembut tersebut. Sesajen itu menjadi makanan bagi lelembut dan akan mengundang kembali kemunculannya. Nenek bongkok itu tadi mau memintaku. Apakah dia juga akan meminta bayiku, Mas? Berarti dia akan datang lagi. Entahlah, Rat. Aku juga belum mengerti maksud dari semua ini. Lelembut itu seperti sedang mengharapkan sesuatu. Dia selalu mengikuti kehidupan kita. Halusinasi ini sepertinya akan menjadi kenyataan. Wibi memeluk erat tubuh istrinya dan menidurkan dalam pelukannya. Kehadiran nenek bongkok malam itu telah membuyarkan gairah mereka berdua. Ratri yang masih belum bisa menghilangkan rasa takutnya akhirnya terlelap dalam pelukan Wibi. Sementara Wibi masih terjaga dan mencoba mengurai kejadian-kejadian misteri yang menimpa keluarganya, tetapi tidak semudah membalikan telapak tangan untuk mencari ujung pangkal dari permasalahan ini. Benarkah hanya karena mereka dulu melanggar pantangan bepergian, kemudian lelembut itu terus mengganggunya? Seandainya dulu tidak ada kolom mengo yang diucapkan Mbok Sum, apakah mereka akan benar-benar terbebas dari gangguan lelembut? Dan sesajen itu, apakah hanya sekedar tradisi yang harus dilestarikan bagi Mbok Sum? Rupanya mendung kelabu masih menyertai perjalanan hidup keluarga Wibi. Dia masih belum bisa menemukan titik terangnya dan kembali dugaannya mengerucut pada Mbok Sum. Di sisi lain, hari telah berganti hari.
Beberapa pekan pun telah terlewati. Tapi semua itu terasa berjalan lambat bagi Ratri. Usia kandungan Ratri pun semakin menua, mendekati hari perkiraan lahirnya, HPL. Dan kejadian-kejadian misteri yang selalu menyertainya membuat dia semakin gelisah dan semakin membuat celah di pikirannya. Haruskah dia menerima tawaran Mbok Sum untuk nguri-nguri kembali tradisi bancaan dan sesajen yang telah lama dilaksanakan oleh Mbok Sum? Apakah semua gangguan lelembut tersebut akan berakhir dengan cara itu? Ratri kembali teringat pada nenek bongkok yang mendatanginya beberapa waktu yang lalu. Dia meminta dirinya. Ratri semakin takut karena menduga lelembut itu akan mencari tumbal atau akan mencelakainya jika dia tidak mau memberikan sesajen padanya. Tapi baginya, sesajen itu akan membuatnya tergantung terus pada lelembut dan mengesampingkan kekuasaan Gusti Allah. Hal ini bertentangan dengan prinsip dan keyakinan hidupnya selama ini. Ratri berada di persimpangan logikanya. Akhir pekan ini, Ratri minta izin istirahat sehari dari pekerjaan mengajarnya. Dia duduk termangu sendiri di kursi ruang makan. Di depannya terdapat gelas yang masih berisi susu hangat. Dipegangnya gelas tersebut, dipandanginya, dan seteguk demi seteguk diminumnya sambil menghela nafas panjang untuk meredam rasa gelisahnya. "Simbok, perhatikan dari tadi kamu sepertinya gelisah terus. Ada apa, Nduk?" tanya Mbok Sum. Ratri tetap diam dan hanya memandang simboknya sambil mencoba sedikit tersenyum. "Apa ada masalah dengan kandunganmu?" Ratri hanya menggeleng. Pandangannya kembali menatap gelasnya yang masih tersisa susu hangat setengahnya. Kedua tangannya memegang gelas itu dan perlahan-lahan memutarnya. Pikirannya pun ikut berputar. Dia ragu apakah harus menceritakan kegelisahan hatinya selama ini pada simboknya, tentang kejadian misteri yang telah dialaminya, juga keraguan tentang bancaan dan sesajen yang harus ditepatinya. "Ayo, Nduk, cerita pada Simbok. Mungkin Simbok dapat membantumu." Ratri menatap Mbok Sum dalam-dalam. Mereka beradu pandang cukup lama seolah-olah ingin mengetahui isi hati masing-masing. Ratri merasakan ada keanehan dalam tatapan mata Mbok Sum. Hatinya menjadi gelisah dan anak dalam kandungannya ikut bergerak-gerak seakan ikut merasakan kegelisahan hati ibunya. Ratri memegang perutnya dan membelai lembut untuk menenangkannya. "Anakku, kenapa kamu, Nak? Apakah kamu juga merasakan kegelisahan ibumu?" tanya Ratri dalam hati sambil memandangi perut besarnya. Dia teringat kejadian waktu di kelas dan di kamarnya saat terdengar bunyi senandung seorang anak perempuan. Saat ini anak dalam kandungannya juga bergerak-gerak seperti waktu itu. Ratri tak habis mengerti mengapa tatapan mata Mbok Sum memberikan pengaruh yang sama pada anak dalam kandungannya. Anak kecil itu dan nenek bongkok adalah lembut, sedangkan Mbok Sum manusia biasa seperti dirinya. Ratri mulai merasakan ada yang tidak wajar pada diri simboknya dan membenarkan apa yang menjadi kecurigaan suaminya. Kembali Ratri memandangi wajah Mbok Sum yang masih terlihat awet muda dan cantik. "Mbok, apakah ibu juga secantik Simbok?" "Ibumu lebih cantik, Nduk. Seperti kamu, bukan seperti Simbok," jawab Mbok Sum. "Kalau aku seperti ibu, berarti ibu seperti Simbok," kata Ratri sambil tersenyum. Mbok Sum hanya diam sambil memandangi Ratri. Ada sesuatu yang ingin disampaikannya, tapi Ratri tidak begitu memperhatikannya, gestur wajah dan tubuh simboknya. "Mbok, aku kangen sama ibu. Kenapa begitu cepat meninggalkanku? Aku lupa-lupa ingat wajahnya." "Lah iya, waktu ibumu meninggal kamu seumuran Ayu," kata Mbok Sum sambil menarik nafas panjang. "Simbok juga jadi kangen sama anaknya Mbak Yu Semi itu." Pandangan mata Mbok Sum menerawang jauh, mengingat-ingat kenangan bersama ibunya Ratri. Dan tanpa sadar menyebut nama nenek kandung Ratri yang selama ini disembunyikannya. "Mbak Yu Semi," Simbok memanggilnya. Ratri pun terkejut mendengarnya tetapi tetap berusaha untuk tenang. "Mbak Yu Semi?" Simbok menyebut ibu sebagai anak dari Mbak Yu Semi, bukan anak dari Simbok, kata Ratri dalam hati.
Siapakah sebenarnya Simbok? Kenapa ayah tidak pernah cerita tentang Simbok? Ratri menatap dalam-dalam Mbok Sum, seolah-olah ingin mengurai dan menelusuri kembali ingatan-ingatan Mbok Sum tentang ibunya. "Duk," kata Mbok Sum kembali memandang Ratri. "Gimana? Kamu sanggup toh melaksanakan janjimu untuk melanjutkan tradisi bancaan dan sesajen yang telah lama Simbok lakukan?" Ratri masih diam sambil menatap mata Mbok Sum. Kembali anak dalam kandungannya bergerak-gerak. Dia teringat pada nenek bongkok yang akan meminta dirinya. "Mbok, apa ada lelembut lain selain ular tunggon?" tanya Ratri mengalihkan pertanyaan Mbok Sum. "Memangnya kenapa, Nduk? Kamu diganggu lelembut lagi? Itu karena kamu tidak mau menuruti kata-kata Simbok." Mbok Sum menatap tajam pada Ratri. Ratri hanya bisa mengangguk pelan karena menahan rasa sakit pada perutnya yang tiba-tiba muncul. Pandangan mata Mbok Sum seperti memberikan sugesti mistis pada Ratri. Semakin terasa kandungannya bergerak-gerak dan seperti ada sesuatu yang melilit pada perutnya. Lilitan itu semakin kencang, sehingga semakin terasa sakit pada perutnya. Rasa ragu dan rasa takut akan kejadian-kejadian mistis yang telah menimpanya membuat Ratri tidak bisa berpikir logis kembali. Apa yang dilihat di hadapannya menjadi sebuah halusinasi luar biasa yang menguasai pikirannya. Ular tunggon itu kembali muncul dan terlihat melilit di perutnya, dan bayangan nenek bongkok berulang kali menjelma pada diri Mbok Sum. "Kamu harus ikut Simbok dan menyerahkan bayimu padaku." Suara serak dan berat nenek bongkok terdengar dari mulut Mbok Sum. Ratri begitu terkejut mendengar perubahan suara pada Simboknya. Dia berusaha keras melawan halusinasi yang telah membelenggu pikirannya. "Mbok, apa yang telah terjadi padamu? Apakah bayiku akan menjadi tumbal? Bukankah Simbok telah memberikan bancaan dan sesajen untuk Mbok Rekso?" "Kamu sendiri yang harus membuatnya dan memberikan sesajen itu, karena itu kesalahanmu sendiri," kata Mbok Sum dengan suara aslinya. "Kamu harus datang padaku membawa bayimu. Kamu harus datang!" Suara nenek bongkok kembali terdengar dari mulut Mbok Sum. Ratri semakin merasakan sakit pada perutnya. Dia berusaha melawan halusinasi yang mencengkram pikirannya. Dengan sekuat tenaga Ratri menolak sugesti dari nenek bongkok tersebut. Dengan beraninya dia menatap tajam kedua mata nenek bongkok sambil berteriak keras. "Pergi kau nenek bongkok, jangan ganggu aku dan bayiku!" Terjadi adu pandang mata di antara keduanya. Aura mereka bertemu dan saling menyerang. Mbok Sum yang menjelma menjadi nenek bongkok berusaha memasukkan sugestinya pada Ratri. Rasa takut kembali menyelimuti jiwa Ratri. Dalam pikirannya hanya terbayang satu cara untuk mengakhiri dilema ini. Dia harus menerima syarat yang diajukan oleh Mbok Sum. Dia harus melaksanakan ritual bancaan dan sesajen seperti yang telah diajarkan oleh Mbok Sum. Keyakinan dalam dirinya semakin melemah dan pikirannya hampir saja dikuasai oleh sugesti dari Mbok Sum. Di saat seperti itu, tiba-tiba Ratri merasakan gerakan di perutnya. Gerakan-gerakan bayinya seperti berusaha melepas ikatan yang melilit perut Ratri. "Anakku, duh Gusti Allah, beri hambamu ini kekuatan." Ratri merasa ikatan yang melilit perutnya sedikit melemah dan berubah menjadi getaran halus. Dan gerakan bayinya seolah-olah mengirimkan getaran-getaran itu untuk memperkuat keyakinan Ratri. Keyakinan akan kekuatan dari Gusti Allah telah memperkuat aura pada tubuh Ratri. Perlahan tapi pasti, rasa takut dalam jiwanya luruh. Getaran-getaran halus itu perlahan keluar dari perutnya dan menjalar ke atas, melalui dada, melewati leher, dan sampai di kepala Ratri. Matanya terasa sedikit panas dan terpancar cahaya lembut kuning keemasan. Pandangan matanya menjadi tajam dan keluarlah cahaya kuning keemasan bagaikan sepasang pisau belati yang meluncur dan menusuk kedua bola mata nenek bongkok. Nenek bongkok tersentak dan mengerang kesakitan. Kemudian perlahan bayangan nenek bongkok menghilang dari wajah Mbok Sum. "Piye, Nduk? Kamu harus membuat bancaan itu sendiri agar tidak diganggu lagi oleh lembut,"
Suara lembut Mbok Sum menyadarkan Ratri dari halusinasinya mistisnya. "Simbok, nenek bongkok. Lelembut itu datang dalam wujud seorang nenek bertubuh bongkok," kata Ratri gugup sambil memegang kedua tangan Simboknya. Mbok Sum menatap Ratri dalam-dalam. Dahinya terlihat berkerut mendengar Ratri menyebut lelembut nenek bongkok. Raut wajahnya berubah, terpancar kegelisahan dari dalam hatinya. "Loh, turuti saja permintaan Simbok ya, supaya lelembut-lelembut itu tidak mengganggumu lagi." "Sama saja Mbok, ada atau tidaknya bancaan dan sesajen itu, lelembut tetap menggangguku," kata Ratri pelan. Ratri dan Mbok Sum saling bertatap mata. Sepertinya mereka masih tidak bisa sependapat tentang masalah tersebut. Dan Ratri mulai menyadari adanya sosok yang lain dalam diri Mbok Sum. Sosok yang selama ini selalu memaksanya untuk melaksanakan ritual bancaan dan sesajen. Apakah Ratri akan tetap dengan pendiriannya? Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk penulisnya, Bomo Wica. Sampai jumpa di bagian berikutnya ya teman-teman. Saya pamit. Wassalamualaikum.